Selamat pagi pemirsa. Di tengah langkah penghematan energi sebagai antisipasi terhadap gejolak global, pemerintah memastikan untuk tidak memberlakukan pembelajaran daring bagi para siswa. Pemerintah hanya akan menerapkan work from home dalam beberapa hari setiap pekan bagi pekerja. Keputusan itu sangat tepat karena kehadiran siswa di sekolah adalah upaya untuk menghadang degradasi kualitas pendidikan. Kehadiran dan aktivitas di sekolah sejatinya bukan sekedar transfer ilmu, tetapi adalah ekosistem sosial. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 26 Maret 2026 dengan tema Langkah Tepat Pembatalan Belajar Daring bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Pernah belajar daring, Bang? Online? Banyak orang... Kalau era kita pasti enggak lah. Sudah enggak ya? Enggak lah. Tapi mungkin anak dan cucu pernah dilihat ya. Kita lihat sendiri. Bagaimana belajar daring itu. Tapi pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian sudah diputuskan untuk tetap belajar langsung ke sekolah, luring ya? Tatap muka lah. Tatap muka. Apakah itu kemudian nanti bisa juga menyumbangkan bagi penghematan BBM? Kan yang dikhawatirkan kan pemakaian BBM ini berlebihan. Ini bagaimana kontribusinya kepada usaha penghematan energi ini, Bang? Ya kan sebetulnya kan kalau ke sekolah kan itu kan pasti itu kan sebuah keniscayaan kan. Yeah. Artinya kan membutuhkan kendaraan atau apa kan. Kan sebetulnya yang harus kita cegah kan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu. Kan kalau katakanlah biaya yang dikeluarkan oleh anak sekolah pergi ke sekolah, menurut saya sih normal aja. Itu bisa kita berikan ya? Harus dipahami dan harus diberikan gitu kan. Karena bagaimanapun, bayangkan Leo, kalau katakanlah misalnya kalau kualitas pendidikan itu makin menurun. Yeah. Artinya kan itu kan menyangkut masa depan bangsa ini kan. Memang waktu COVID yang lalu itu terbukti, Bang, bahwa ketika pembelajaran jarak jauh ternyata menurunkan kualitas pembelajaran, menurunkan mutu para siswa. Itu seperti apa, Bang? Kalau menurut saya diakui atau tidak diakui itu dirasakan. Terutama dalam hal baca dan matematika. Oh, kemampuan dasar. Kemampuan dasar. Oke. Jadi saya bisa lihat sendiri ya, saya kan waktu itu kita lihat cucu ya. Pokoknya dia, bacanya susah. Pada saat itu baru mulai belajar membaca. Mulai mengenal huruf kan. Tapi harus online. Oke. Nah, matematikanya juga pasti akan rendah kan gitu kan. Sehingga memang itu yang sangat dirasakan. Belum lagi disiplin. Bagaimana seorang guru bisa memastikan bahwa anak yang sekolah lagi online itu disiplin. Katakanlah misalnya berpakaian misalnya. Lengkap. Jangan-jangan anak itu kalau laki-laki misalnya hanya bajunya aja yang apa. Bagian bawahnya itu kan contoh misalnya. Bisa. Jadi banyak faktor yang memang harus kita hindari dengan dengan online. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Maret 2026. Langkah tepat pembatalan belajar daring. Langkah tepat pembatalan belajar daring. Di tengah langkah penghematan energi sebagai antisipasi terhadap gejolak global, pemerintah memastikan untuk tidak memberlakukan pembelajaran daring bagi para siswa. Pemerintah hanya akan menerapkan work from home (WFH) dalam beberapa hari setiap pekan bagi pekerja. Ketidakpastian global dan krisis energi sempat diwacanakan juga akan menjangkau kehidupan sekolah bila pekerja menerapkan WFH. Pelajar diwacanakan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Akan tetapi, rencana itu dibatalkan. Kita apresiasi pembatalan tersebut. Kini, pelajar harus tetap bersekolah secara fisik. Keputusan itu sangat tepat
karena kehadiran siswa di sekolah ialah upaya menghadang degradasi kualitas pendidikan. Kehadiran dan aktivitas di sekolah sejatinya bukan sekadar transfer ilmu, melainkan ekosistem sosial. Mengembalikan proses belajar ke layar gawai sama saja menjerumuskan anak. Di ruang kelas, interaksi mata ke mata antara guru dan murid bisa melahirkan inspirasi. Sedangkan di layar gawai, seringkali hanya menelurkan rasa bosan. Sebagaimana diistilahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukhti, bangsa Indonesia mengalami learning loss yang cukup serius akibat kekosongan pembelajaran atau pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Learning loss bukan soal hilangnya jam belajar semata, melainkan juga hilangnya interaksi manusiawi yang membentuk karakter, disiplin, dan kemampuan sosial. Ditambah lagi, persoalan ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah hingga menurunnya efektivitas penyampaian materi. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia. Semua itu termanifestasi dalam sejumlah program seperti makan bergizi gratis, MBG, sekolah rakyat, hingga cek kesehatan gratis. Bangsa Indonesia memang harus bersiap melaksanakan efisiensi energi menyusul krisis di Timur Tengah. Akan tetapi, penghematan tidak boleh mengalahkan urgensi pencegahan learning loss. Penurunan kemampuan literasi dan numerasi menjadi ancaman bagi daya saing bangsa. Sehingga pembuatan kebijakan yang menyuburkan learning loss sejatinya sama saja merusak masa depan bangsa. Maka langkah tegas pemerintah tetap memberlakukan pembelajaran di sekolah tentunya sangat-sangat layak diapresiasi. Akan tetapi, kebijakan itu tentunya bukan langkah akhir. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah hanyalah langkah awal dalam optimalisasi proses belajar dan mengajar. Jangan lagi ada metode pembelajaran yang sekadar menggugurkan kewajiban. Guru juga bukanlah cuma petugas kurikulum. Sekolah harus menjadi pusat kreativitas yang membuat siswa betah tanpa terpaku pada layar gawai. Dunia pendidikan juga harus menyelaraskan diri dengan kondisi krisis energi global. Sekolah mesti menjaga hak anak untuk mendapat pendidikan berkualitas dan inklusif di satu sisi, menjalani prinsip hemat energi di sisi lain. Optimalisasi belajar di sekolah adalah keniscayaan. Di tengah dunia yang serba tidak pasti saat ini, biarkan dunia pendidikan tetap memberikan secercah cahaya untuk masa depan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial Media Indonesia pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, mohon maaf lahir batin untuk seluruh warga NKRI Cinta. Ya. Sukses selalu. Ya, silakan, Pertama, Pak. kami sangat mendukung untuk langkah tepat pembatalan belajar daring. Memang kita mendukung apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden dan seluruh jajaran. Demi kebaikan warga masyarakat Indonesia dalam penghematan energi dan lain sebagainya akibat dari kondisi yang tidak baik di Timur Tengah. Namun untuk pembelajaran anak-anak kita untuk pembelajaran jarak jauh, saya kira mohon izin dengan segala kerendahan hati kami dari pelosok harap tetap harus dilakukan pembelajaran yang langsung secara fisik. Kehadiran dan aktivitas di sekolah itu sejatinya bukan sekedar transfer ilmu, Pak. Jadi melainkan satu ekosistem sosial karena mereka bersama dengan teman-teman mereka. Nah, oleh sebab itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah demi memikirkan bagaimana kita mengefisiensi dana anggaran dan mengantisipasi gejolak
Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Yang menjadi pertanyaan juga Bang Elman adalah setelah diputuskan, dan ini artinya pemerintah mendengarkan ya masukan dari banyak pihak untuk tetap pembelajaran tatap muka, yang dimintakan juga oleh para peserta didik adalah Bang, sistem pendidikan. Ini ada beberapa hal yang seperti tes kemampuan akademik itu yang belakangan dipertanyakan juga karena rupanya di banyak tempat itu sulit sekali katanya begitu Bang. Nah ini kualitas pendidikan akan serta-merta terangkat ketika diputuskan bahwa pembelajaran tetap tatap muka atau memang perlu diupayakan lagi Bang? Ya, artinya kan dengan belajar tatap muka kan semua hal bisa dilakukan gitu kan. Itu beda dengan kalau online kan. Iya. Memang berikutnya ya tidak hanya sekedar bahwa tatap muka. Tujuan akhirnya kan pendidikan yang berkualitas kan. Iya. Pendidikan yang memang mampu menghasilkan generasi yang katakanlah generasi yang cemerlang, generasi yang berbudi pekerti, generasi yang bisa menjawab tantangan bangsa ke depan kan. Itu kan goalnya kan gitu kan. Itu sebabnya memang belajar tatap muka ini kan setidaknya kan dia bisa memahami tentang arti pergaulan sosial kan di antara mereka gitu kan. Iya, iya, betul. Dan antar temannya juga. Antar teman, dan guru juga bisa mengajarkan moral, etika gitu kan. Bung Leo bisa bayangkan apa jaminannya kalau di belajar online. Jangan-jangan dia nggak mandi. Kemungkinan besar dia itu terjadi. Dia langsung ada di depan laptop atau handphone, dia nggak mandi. Betul. Kan gitu kan. Pokoknya dan apa yang dikerjakan itu pun jangan-jangan dia hanya melongo aja gitu. Ya kan melongo, dia tidak paham. Betul. Karena memang guru pun tidak langsung menatap langsung tentang anak murid ini mengerti nggak. Dan murid pun tidak paham. Kan gitu kan. Dan Bang, tapi kalau keadaan misalnya ya, amit-amit sih, tapi kalau keadaan geopolitik ini ternyata memburuk Bang, katakanlah perang Amerika, Israel, dan Iran itu ternyata lebih lama daripada yang kita harapkan, itu kan artinya beban negara ini akan makin besar juga. Jangan-jangan kemudian kita tetap harus buat juga study from home atau pembelajaran jarak jauh. Itu bagaimana Bang? Ya, kalau saya sih beranggapan begini. Pembelajaran jarak jauh terhadap murid-murid ini, sekolah, itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir penghematan. Pilihan terakhir penghematan. Oke. Kalau masih ada yang lain bisa dihemat, atau ada masih bisa yang digeser alokasinya. Realokasi anggaran. Mungkin itu yang dipilih. Tapi karena begini Leo, justru dalam tantangan yang berat itu kan, tetap bangsa ini harus mampu menghasilkan anak-anak yang terdidik kan, generasi yang terdidik. Karena mereka penerus kita nih Bang di masa depan. Mereka lah yang nanti yang mengatasi soal ini. Betul. Kan Leo tadi bilang kan kalau resikonya yang paling berat. Lalu yang menjawab yang untuk mengatasi ini siapa? Ya mereka nih. Kan anak-anak ini kan, generasi ini kan. Bayangkan kalau mutu mereka rendah. Indonesia ini pasti makin terpuruk. Betul. Oleh karena itu memang sangat tepat ketika pemerintah tetap memilih belajar tatap muka. Artinya kan di sini kita lihat pemerintah mendengarkan apa keinginan pada orang tua murid, apa juga keinginan para pendidik kan gitu kan. Jadi ini menurut saya sih ini sangat tepat ini, dan menurut saya kita apresiasilah pemerintah menetapkan tetap belajar tatap muka. Baik. Kita harus jeda kembali, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita sudah melihat bahwa pemerintah dengan bijak mendengarkan masukan, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan Bang bahwa pembelajaran tatap muka ini pun ditingkatkan kembali mutunya, karena kalau tidak ya nanti orang akan bilang ya kalau begini ya nggak ada bedanya dengan pembelajaran online. Bagaimana Bang? Ya memang salah satu yang harus diatasi sekarang ini adalah menurunnya kualitas
belajar siswa akibat COVID kemarin kan. Ada efeknya itu ya? Oh, sangat berefek. Tadi kan saya jelaskan, Bung Yeah, Leo. yeah. Memang generasi yang lahir pada saat generasi yang mulai belajar pada saat COVID itu kan betul-betul mereka dirugikan. Iya, sangat sulit mereka. Sangat sulit mereka. Pokoknya mereka beda dengan generasi sebelum dan setelah itu. Iya. Nah, ini kan kalau perkiraan kita sampai hari ini pun belum mampu itu dikejar, dikembalikan. Masih terus diusahakan ya? Masih diusahakan. Jadi sekarang kan dua hal, mengejar ketertinggalan ketika COVID. Kedua seperti yang dikatakan oleh Bung Leo tadi. Jadi ke depan memang pendidikan ini kan harus betul-betul diatasi kan. Iya, Kan iya. kita kan harus mengakui bahwa mutu pendidikan kita kan ternyata kan masih biasa-biasa gitu kan. Belum bisa Iya. bisa mampu untuk menjadi cemerlang semuanya kan. Iya. Dan itu kan terasa kan. Iya. Kalau kita melihat seperti ini Bang, apa yang kita harapkan kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa yang tadi Bang Elman sudah sempat utarakan, kalaupun keadaan memburuk maka pembelajaran online itu hanya akan menjadi pilihan terakhir Bang. Karena kita belum mendengar itu juga Bang. Ya, harapan kita ya pemerintah ya, terutama mereka terutama menteri yang menangani soal pendidikan ini berusahalah meyakinkan pemerintah ini agar soal pendidikan itu jangan diotak-atik lagi gitu kan. Jadi pokoknya ke depan urusan pendidikan sekolah ini belajar ini tetap tatap muka, dan yang harus dipikirkan bagaimana untuk lebih memajukan kualitas pendidikan ini kan gitu kan. Jadi kalau sempat lagi nanti diubah, itu tadi pilihan terakhir. Kalau masih ada yang lain, korbankan yang lain aja. Karena kita nggak mungkin negara ini bisa ditopang oleh generasi yang tidak berkualitas kan. Gitu kan. Kita melihat di banyak media sosial Bang bahwa ya mungkin juga random ya, tidak semua generasi muda yang dites begitu kemampuan berhitung dasar saja 2 tambah 4 itu berapa itu masih mikir lama dan kemudian salah. Kan kita tidak mau generasi muda kita seperti itu. Kita kan lihat kan. Katakanlah misalnya IQ anak-anak sekarang kita berapa? Di bawah 78 atau gimana gitu kan. Nah itu dia. Riset itu mungkin akan membuat kita tercengang kalau ada. Makanya kan harapan kita kan IQ-nya generasi kita ini, generasi akan datang kan di atas 100 kan gitu kan. Malah kalau kata Presiden Prabowo 120 lebih Bang. 120. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan gizi yang bagus, dengan pendidikan yang bagus juga. Kalau gizi bagus, kalau pendidikan juga tidak bagus gimana? Itu dia. Jadi bukan hanya cukup dengan gizi, tapi pendidikannya juga bagus. Kita harapkan itu yang bisa terus kita jaga. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, optimalisasi belajar di sekolah adalah keniscayaan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, biarkan dunia pendidikan tetap memberikan secercah cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.